Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah Sehat. sehat, Bu. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, sebelum kita masuk pelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Coba dipimpin temannya. Silahkan. Teman Ya. Reza. Sebelum Ketua kita mulai kelas. pelajarannya, alangkah baik kita berdoa menurut bacaan. Berdoa dicukupkan. Amin. Alhamdulillah. Nah, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat nggak pelajaran tentang sistem reproduksi? Lumayan ingat, Bu. Coba bisa dijelaskan sistem reproduksi itu apa sih? Ini sistem reproduksi adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Itu, Bu, yang saya tahu, Bu. Kalau temannya? Apaan, Ja? Aduh, kurang tahu, Bu. Oke, kalau gitu kita masuk langsung aja ya ke pelajaran yang bakal Ibu kasih. Nah, bisa kalian baca ya. Di sini sistem reproduksi itu adalah sistem yang menghasilkan gamet jantan atau betina agar makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan berikutnya melalui fertilisasi. Di mana kita masuk ke reproduksi pria dulu. Ada yang masih ingat urutannya apa aja? Lupa, Bu. Yang pertama kita membahas tentang penis. Fungsinya itu adalah alat kopulasi sperma, di mana terdiri dari 3 bagian, yaitu glans penis, bagan penis, dan bulbus penis. Itu glans penis ini mengandung ujung saraf sensorik yang tertutupi oleh kutub-kutub. Sedangkan badan penis itu ada corpus caroteosum, corpus spongiosum, dan bulbus penis, itu akar penis. Nah, di dalam penis ini juga ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada corpus semen. Corpus semen ini biasanya berwarna biru kekuningan, yang yaitu di dalamnya itu terdapat sperma. Sperma ini mampu bertahan hidup sekitar 24-72 jam atau 1 hingga 2 hari. Nah, itu bisa disimpan kurang lebih kurang dari 1 tahun. Ini bagian-bagian dari ada corpus cavernosum, corpus spongiosum, dan uretra. Mohon maaf. Selanjutnya kita memasuki skortum. Ada yang tahu nggak sih skortum itu apa? Kalau dari sini kita lihat. Bagian ini fungsinya itu apa? Apaan nih, Ja? Menghasilkan sperma, Bu. Ya, betul. Yaitu fungsinya itu memberikan testis suatu lingkungan yang memiliki suhunya itu lebih dari 1 sampai 8 derajat Celcius, di mana dibandingkan temperatur tubuh kita itu jauh lebih dingin. Ya. Nah, testis ini akan mendekati tubuh pada suhu dingin dan menjauh pada suhu panas. Bisa kalian lihat sendiri. Skortum ini dia membungkus testis dan melindunginya, dan juga itu dia berjumlah sepasang, dipisahkan oleh septum internal atau otot disruptum. Selanjutnya itu kita membahas testis. Fungsi testis ini dia itu untuk memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis dan testosteron. Terdiri dari 3, yaitu tubulus seminiferus, lalu ada sel Sertoli, dan ada sel Leydig. Masing-masingnya itu memiliki, dia itu terjadinya di spermatogenesis. Sel Sertoli ini menghasilkan hormon estrogen dan nutrisi bagi spermatozoid, dan dia ini merangsang spermiasi. Kalau kalian bisa lihat,
Bentuknya seperti ini. Di sini terdapat epididymis, lalu ini adalah tubulus seminiferusnya. Epididymis itu apa sih? Epididymis itu adalah saluran yang berkelok-kelok, bisa kalian lihat sendiri. Ini salurannya mirip kayak jalanan yang berliku-liku ya. Lalu fungsinya itu sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sementara sel sperma hingga dewasa, sampai dengan mati. Lalu ada vas deferens. Vas deferens ini adalah saluran yang mengarah ke atas dan lanjutan dari epididymis, di mana fungsinya itu untuk menyalurkan sperma menuju vesikula seminilis atau kantung semen. Selanjutnya, selain ada saluran vas deferens, itu ada saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi ini adalah saluran pendek yang menghubungkan antara vas deferens dengan uretra. Fungsinya itu untuk apa sih? Fungsinya untuk menyalurkan sperma ke uretra. Maaf. Lalu terakhir belum terakhir, tapi ada uretra. Itu ada saluran reproduksi terakhir, di mana fungsinya itu adalah dia itu saluran kelamin, vesikula seminilis, dan saluran urin dari kantong kemih. Lalu selanjutnya ada vesikula seminalis, dia yang menghasilkan cairan kental bersifat basah. Ada kelenjar prostat, yaitu berjumlah 1, di mana fungsinya itu untuk menghasilkan cairan basah yang menyerupai akan meningkatkan mortalitas sperma. Jadi sperma ini bisa bertahan itu karena adanya mortalitas basahnya juga, ada cairan yang mengandung basah ini, dia tuh, jadi kan kalau misalnya di vagina itu kan asam ya, ketika melakukan fertilisasi, kenapa si spermanya ini bisa bertahan hidup atau sekitar 72 jam itu karena adanya mortalitas ini. Lalu ada kelenjar prostat, itu fungsinya menghasilkan cairan. Sampai di sini ada yang kurang dimengerti? Anak-anak? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ada kelenjar Cooper. Ini adalah menghasilkan cairan yang bersifat basah dan mengandung muskus untuk pelumas, sebagai pelumas. Nah, hormon pada laki-laki itu apa aja sih? Ada yang tahu nggak hormon laki-laki pada laki-laki itu apa aja? Testosteron. Selain testosteron? Kurang tahu, Bu. Oke, kita lanjut ya. Ini ada hormon-hormon kelamin laki-laki. Itu ada hormon GnRH. Ini hormon yang biasanya itu berada di hipofisis. Lalu ada FSH, LH, testosteron yang kalian tadi udah bilang. Terus ada estrogen, aldosteron, DHT, inhibin, dan protein yang pengikat androgen. Ini dari hormon-hormon ini tempatnya itu cuma dihasilkan dari 3 tempat, yaitu ada hipotalamus, hipofisis, testikular. Selanjutnya ada spermatogenesis. Spermatogenesis ini adalah proses pembentukan spermatozoa atau gamet jantan oleh testis, di mana pada hasil akhirnya itu adalah haploid dengan 23 kromosom. Nah, struktur dari sel sperma tadi itu ada bagian, itu mirip kayak kecebong ya, kalau bisa dilihat dari video-video yang tersangkut sperma. Sperma itu ada kepalanya, ada leher, dan ada ekornya. Di mana di bagian kepala bisa kalian lihat sendiri, ini dia tuh ada akrosom. Akrosom itu lapisan yang paling luar atau di bagian kepalanya itu. Lalu ada nukleusnya, ada mitokondrianya juga, dan di sini ada membran plasma juga ekor. Sejauh ini ada yang ingin ditanya tentang reproduksi laki-laki? Ada yang ingin ditanya? Belum, Bu. Ya udah, kita lanjut ya ke reproduksi wanita. Iya, Bu. Reproduksi wanita tuh ada ini vulva, vagina, cervix,
uterus, ovarium, fimbriae, dan tuba fallopi. Kalian tahu nggak tempat terjadinya fertilisasi itu di mana? Ada yang tahu? Tempat terjadinya fertilisasi itu di mana? Ovarium bukan, Bu? Bukan. Tapi, kurang tepat sih, bukannya bukan. Tapi, terjadinya fertilisasi itu di bagian tuba fallopi atau oviduknya itu. Jadi, di sini adanya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Nah, kita lanjut bahas tentang vulva. Vulva itu adalah organ genital luar yang terdapat saluran urin dan saluran reproduksi, terdiri atas mons pubis, labium mayor, labium minor, klitoris, dan vestibula. Lalu ada juga orifice uretra dan hymen. Bisa kalian baca sendiri bahwa dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dari ketujuh ini itu adanya di vulva atau di bagian yang bagian bawah sebelum vagina. Nah, terus ada vagina. Vagina ini adalah organ kopulasi atau jalannya menstruasi atau juga jalannya lahirnya bayi. Nah, ini mengandung banyak lendir yang dihasilkan oleh kelenjar Bartholin. Terus ada cervix. Cervix ini adalah pembatas uterus dan vagina, di mana bisa dibilang juga cervix ini adalah leher rahim. Lalu ada uterus, terletak di antara rektum dan kandung kemih. Lalu ada tuba fallopi, ini tempat terjadinya fertilisasi. Ada ovarium, ovarium ini tempat terjadinya oogenesis yang menghasilkan ovum dan hormon estrogen juga progesteron. Di mana ada dua bagian nih, ada bagian kulit dan bagian inti. Nah, kalau misalnya hormon-hormon kelamin wanita, ini sedikit berbeda dengan hormon kelamin laki-laki. Dimana kalau hormon kelamin wanita itu ada estrogen, progesteron, LH, FSH, GnRH, oksitosin, prolaktin, dan laktagen. Prolaktin ini yang biasanya tuh ketika hamil itu hormon prolaktinnya dia meningkat. Lalu oksitosin ini dia itu biasanya ketika ingin melahirkan. Jadi ada rangsangan yang kontraksi otot pada uterusnya sebelum dia melahirkan. Lalu ada juga nih, relaksin, prostaglandin. Nah, ini kita lanjut kepada oogenesis. Oogenesis ini adalah proses pembentukan ovum oleh ovarium, di mana dia itu menghasilkan hasil akhirnya itu adalah haploid. Nah, ini sel struktur dari ovum. Ada corona radiata, ada zona pellucida, ada membran vitellina, nukleus, sama protein kuning atau sitoplasma. Ini perbandingan antara spermatogenesis dengan oogenesis, di mana kalau misalnya tempatnya itu spermatogenesis sudah ada di testis, kalau oogenesis di ovarium, lalu waktu terjadinya itu pada saat mulai pubertas nih spermatogenesisnya. Nah, kalau oogenesis itu pada menstruasi, ini pralahir, pasca pubertas, hingga menopause. Hasilnya itu ini haploid, 4 spermatozoid. Kalau misalnya pada oogenesis itu 1 ovum dan 3 badan polar. Ini siklus menstruasi. Menstruasi ini terjadi ketika pendarahan yang disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium akibat ovum tidak dibuahi oleh sperma. Ini fase-fase menstruasi, ada pro-ovulasi, ovulasi, pasca ovulasi. Bisa kalian baca sendiri ya. Lalu ada fertilisasi. Kita masuk ke tahap fertilisasi. Tahap fertilisasi ini adalah sperma dengan penyaluran sperma dengan oosit sekunder untuk membentuk suatu zigot. Di mana tempatnya tadi tuba fallopi
di tuba falopi wanita dengan mekanismenya itu yang pertama spermanya ini bertemu dengan ovum dulu dalam oviduct. Itu terjadinya fertilisasi, lalu habis itu corona radiata sama zona pellucidanya itu mengubah ovum yang telah dibuahi agar tidak dapat dimasuki oleh sperma lain. Jadi ketika sudah bertemu di tuba falopi, sperma yang berhasil itu si corona radiatanya ini akan mengubah ovum yang telah dibuahi agar tidak dapat dimasuki oleh sperma lain. Nah, terjadi peleburan inti juga antara sperma dan ovum. Jenis kelamin dan anak kembar. Ini jenis kelamin itu bisa dikatakan X. Kalau perempuan itu XX, kalau laki-laki itu adalah XY. Kemungkinan jumlah anak kembar, ini kalau misalnya anaknya tunggal itu cuma 1 ovum dan 1 sperma, kalau kembar identik itu 1 ovum, 1 sperma, tapi membelah menjadi 2. Nah, terus ada embryogenesis. Itu proses pembelahan zigot menjadi embrio, dari mulai zigot, morula, blastula, gastrula, dan embrio. Ada implantasi, biasanya pada tahap ini tuh adanya peletakan antara zigot pada peletakan pada zigot di endometrium sehingga menjadi calon bayi yang dapat berkembang. Seperti ini gambarnya. Di mana ada lapisan, bisa dibilang lapisan, itu ada amnion, terus ada sakus, terus ada ini juga, dan ada alontos. Kita masuk ke organogenesis, ini pembentukan organ-organnya. Gestasi ini adalah saat kehamilannya, perkembangan embrio menjadi janin hingga kelahiran bayi. Ada dari trimester pertama, kedua, ketiga, dan trimester keempat. Biasanya itu pada kelahiran trimester keempat. Ada laktasi. Laktasi ini adalah proses produksi, sekresi, dan pengeluaran ASI. Nah, ini manfaat ASI pada bayi, keunggulan ASI. Lalu selanjutnya ada penyakit menular seks. Nah, sebelum kita masuk ke situ, Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak sih seputar tentang AIDS? Ada yang tahu seputar tentang AIDS? Menyebabkan HIV, Bu. Selain Merusak itu, sistem imun. Merusak sistem imun, Bu. AIDS Iya. itu Bu, sindrom yang disebabkan oleh virus HIV. Ya, betul. AIDS itu adalah penyakit yang menyerang sistem imun atau kekebalan tubuh karena virus HIV, di mana pengupayaan yang kalian tahu tentang AIDS itu apa aja? Kayak gimana? Jadi mengupayakan untuk tidak terkena penyakit AIDS ini pencegahannya seperti apa sih yang kalian tahu? Tidak seks bebas. Betul. Mendekatkan diri kepada Allah, Bu. Betul. Hijrah. Selain itu, Tidak tato, Bu. tidak apa? Tidak memakai Tidak tato. Ya, betul. Tidak menggunakan nafsa. Itu jatuhnya tidak menggunakan 1 jarum suntik ya? Jarum suntik. Iya, jarum suntik bersamaan. Ya, betul seperti itu. Nah, kita lihat ya. Penyakit menular seks itu nggak cuma AIDS doang, tapi ada nih penyakit menular seksual, seks, di mana penyakitnya itu ada keputihan, biasanya itu ada chlamydiasis, terus ada candidas, itu paling sering terjadi pada wanita, candidas. Lalu ada prostatis ini biasanya yang dialami oleh laki-laki. Ini ada oriktis, gonor, itu bisa keduanya karena timbulnya nanah pada kencing, biasanya pada air
kencingnya itu mengeluarkan nanah. Terus ada sifilis, itu merangsang susunan saraf otak, pembuluh darah, dan juga jantung. Jadi bahayanya tuh seperti itu. Terus ada herpes genital juga, itu bisa terjadi menjadi kanker mulut rahim pada wanita berarti. Lalu ada kutil kelamin, itu bisa mengakibatkan kanker leher rahim dan kanker kutil di sekitar kelamin. Ada AIDS, ini yang tadi kita bilang. AIDS ini karena akibat virus HIV atau human immunity. Dia itu gejalanya seperti ini, berat badannya kurang dari 10% dalam waktu singkat, mengalami demam tinggi, kelainan pada kulit dan terjadi iritasi juga, pembengkakan kelenjar getah bening. Jadi sebenarnya AIDS ini kalau di kalangan anak muda tuh sangat sangat banyak bisa dibilang karena adanya pergaulan bebas itu. Just a moment. Calling Bang Mendy. Lalu ada pada gangguan sistem reproduksi itu ada ini hipogonadisme, kriptodisme, impolensi, ginekomastia, kanker penis. Pada perempuan, gangguan pada sistem reproduksinya itu ada endometriosis, mioma. Dia itu ada mioma. Mioma ini karena mioma itu kan kista. Jadi kista ini bisa dari awalnya tuh dari penyakit PCOS. Pada wanita itu sel telurnya itu dia udah matang tapi belum terangsang oleh hormon. Jadi hormonnya itu terganggu. Kan kalau misalnya pada perempuan kan hormon progesteron sama hormon progesteronnya yang harusnya banyak, tapi di sini tuh hormon testosteronnya yang lebih meningkat. Makanya gangguan pada pengeluaran menstruasinya itu terus mengakibatkan kista-kista kecil yang berubah menjadi kista yang besar. Itu bisa ada gangguan haid, tadi BAB juga bisa terganggu. Terus ada penyempitan tuberkulosi, ada dysmenorrhea, dan ada molahidatidosa atau hamil anggur, hamil kosong seperti itu. Bisa keadaan hamil tapi hamilnya tuh kosong atau kopong biasanya. Nah, untuk menghindari hal-hal yang kayak terjadi gejala-gejala penyakit atau gangguan penyakit tadi, itu ini dari perempuan itu bisa membersihkan alat kelaminnya, lalu juga menjaga mengganti pakaian dalamnya itu secara teratur. Terus juga kebiasaan pada laki-laki juga jangan bergonta-ganti pasangan. Terus juga jangan sembarangan gitu. Misalnya kayak kotor, kan kadang laki-laki suka jarang ya mandinya. Jadi kalau udah kotor itu harus bersih lah istilahnya biar kesehatan reproduksinya itu juga terjaga. Nah, kalau ini program-program bayi tabung, ada kontrasepsi juga, ada macam-macam kontrasepsi, ada yang secara kimiawi, ada yang untuk mencegahnya itu ada pil KB, susu KB, suntik KB, terus ada penghambat implantasi, IUD. Nah, udah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Nah, Ya, enggak, Bu. dari yang tadi kita udah pelajarin, menurut kalian tuh gimana sih cara pencegahan dari kalian sendiri untuk biar nggak terkena tadi penyakit-penyakit menular seksual bebas, seperti itu? Kalau menurut kalian gimana? Harus bersih, Bu. Sering mandi. Iya, betul. Tidak gonta-ganti pasangan. Iya, betul. Nugraha mau nambahin, Bu? Boleh.
Nugraha. Tadi Bu, Tambahkan. kayak tadi Bu, mendekatkan diri pada Allah Bu. Iya, betul. Agamis Biar sekali ya tahu Bu. Nugraha ya. Oh iya Bu. Biar tahu Bu batasan-batasannya Bu. Ya, betul. Nah, dari yang tadi Ibu udah jelasin, jadi kesimpulannya tuh apa menurut kalian? Ada yang bisa disimpulkan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini? Dan mungkin minggu depan yang masuk bukan Ibu, karena nanti akan dijelaskan oleh materi selanjutnya dengan Ibu Ananda. Ada yang ingin menyimpulkan? Wah Reza nih kayaknya nih tadi nyatet soalnya. Oh ya, coba Reza disimpulkan. Jadi reproduksi pria itu ada testis, terus epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi sama uretra. Lalu? Ya. Terus ada vesicula seminalis, kelenjar prostat sama kelenjar Cowper. Ya, betul. Nah, dari hormon pria itu ada testosteron, terus ada estrogen juga, dan lain-lain. Terus penyakit menular pria biasanya terjadi itu ada Candida ya Bu? Ya, ada Candida tapi buat perempuan. Oh, perempuan. Kutil berarti Bu? Iya, bisa. Kutil. Terus ada penyakit juga AIDS. Cara mencegahnya tidak gonta-ganti pasangan, terus juga sering jaga kebersihan. Betul. Terus sekalian diri. Oleh temannya bilang bahwa pembelajaran hari ini itu adalah tentang sistem reproduksi. Itu ada dari spermatogenesis, oogenesis, dan juga ada penyakit-penyakit menular seksual yang itu tuh harus kita pelajari secara matang karena itu buat masa depan kita ya istilahnya. Nah, dari situ kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kalian bisa pelajari lagi materi selanjutnya. Ya, Bu. Mohon maaf apabila Ibu ada yang salah kata atau salah penjelasan, bisa nanti menanyakan lagi di pertemuan selanjutnya kepada Ibu kalau ada yang tidak jelas. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.